rekan saya ada Rizal Sofyan, ada Nabila Aulia. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, awal perkembangan e-bisnis pada tahun 1970-an, aplikasi e-bisnis pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan Electronic Fund Transfer (EFT). Dalam perkembangan berikutnya, ditemukannya Electronic Data Interchange atau EDI yang digunakan untuk mentransfer data secara rutin seperti dokumen sampai pada transaksi keuangan. Pada tahun 1990, di mana teknologi WWW semakin maju karena tidak hanya menampilkan data saja, melainkan sudah mampu menampilkan data gambar, suara, animasi, bahkan video. Pada tahun 2000-an, perkembangan bisnis semakin pesat, di mana banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia sendiri telah beralih dalam konsep memasarkan produk-produknya melalui internet. Pengertian ekonomi digital, e-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik secara individual maupun instansi. Pengertian e-bisnis menurut Lou Gerstner adalah Menurut Lou Gerstner, CEO perusahaan IBM, e-bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Hubungan e-bisnis dan e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi juga kolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, WWW bisnis juga memerlukan teknologi berbasis data, surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Kodri yang sudah menjelaskan tentang sejarah bisnis dan hubungan antara e-commerce dan e-bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sisi positif dan negatif penerapan e-commerce dan e-bisnis. Sisi positif penerapan e-bisnis ada 7. Yang pertama, revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan pangsa pasar atau market exposure. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Dan yang keenam, memperpendek waktu produksi. Yang ketujuh, meningkatkan mata rantai pendapatan atau value chain. Dan untuk sisi negatif penerapan e-commerce dan e-bisnis sendiri ada 5. Yang pertama yaitu pencurian rahasia yang berharga, contohnya informasi pribadi kita. Dan yang kedua itu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya itu ada fitur-fitur dan fungsi aplikasi pada e-bisnis. Yang pertama itu ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP itu merupakan komponen utama dari e-commerce dengan hal lain. ERP adalah sistem operasi bisnis setara dengan sistem operasi Windows untuk operasi back office. Dan yang kedua itu ada fungsi ERP Enterprise Resource Planning. Kok ada dua nih? Fungsinya sendiri itu yang pertama ada sistem informasi untuk perusahaan itu, yang kedua berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis, yang ketiga itu back office system konsumen dan publik di
tidak dilibatkan, klien server software baik tekstil ataupun berbasis web, memiliki kemampuan untuk mengolah sebagian besar transaksi, dan data dapat diakses secara real time. Berikutnya fitur dari aplikasi e-business yaitu RM atau juga disebut Customer Relationship Management. CRM adalah kustomisasi dan personalisasi produk dan layanan secara real time dan berdasarkan kebiasaan, keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan ketiga dan selanjutnya ada fungsi dari RM itu sendiri, merupakan penggambaran dengan sistem dengan konsumennya, usaha perusahaan dalam menjaga hubungan dengan konsumennya, strategi bisnis perusahaan, sebuah tools untuk memahami konsumennya. Fitur selanjutnya adalah SCM atau Supply Chain Management. SCM merupakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran material atau produk, baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi. Fungsi dari SCM sendiri itu pengelolaan yang efektif atas integrasi yang terlibat di dalam di dalam kegiatan pemasokan. Yang kedua itu perencanaan dan pengendalian yang baik atas kegiatan pengadaan. Selanjutnya efisien aliran pasokan hingga ke titik konsumsi terakhir. Fungsi selanjutnya perancangan dan kontrol arus material dan informasi sepanjang rantai pasokan. Tujuan untuk mendapatkan kepuasan konsumen sekarang dan di masa yang akan datang. Oke, baik teman-teman. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aulia. Untuk Kak Aulia dipersilakan. Perbedaan yang selanjutnya ada prinsip Wu. Wu adalah semua pihak yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis, yaitu pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup e-bisnis. Selanjutnya prinsip Where. Dalam e-bisnis, interaksi dan kegiatan e-bisnis dapat dilakukan di mana saja, melalui berbagai kanal akses, sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal akses. Selanjutnya prinsip Why. Konsep e-bisnis tidak hanya menguntungkan perusahaan, namun juga memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan perusahaan dalam meningkatkan level pendapatannya atau revenue generation, secara langsung maupun tidak langsung. 5 keuntungan e-bisnis atau e-business value spectrum menurut Charles R. Rieger dan Mary P. Donato. Yang pertama ada efisiensi. Manfaat yang didapatkan perusahaan adalah perbaikan tingkat efisien. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas dirasakan ketika terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam cara perusahaan melakukan aktivitas operasional sehari-hari.
Yang ketiga, jangkauan atau reach, kemampuan penggunaan teknologi informasi di dalam memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan. Selanjutnya ada struktur, terciptanya berbagai jenis produk dan jasa baru akibat konvergensi berbagai sektor industri yang selama ini secara struktur terlihat berdiri sendiri-sendiri. Dan yang terakhir ada peluang atau opportunity. Terbukanya kesempatan yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan produk maupun jasa baru akibat berkembangnya teknologi informasi baru dari waktu ke waktu. Contohnya dalam bidang pendidikan, saat ini semakin marak situs penyelenggara pendidikan secara online ataupun virtual. Yang selanjutnya ada jenis dan karakteristik e-bisnis. Jenis e-bisnis di sini ada business to customer. Karakteristiknya adalah antara organisasi dengan perorangan, nilai transaksi kecil, transaksi tidak sering terjadi, dan relatif sederhana. Yang selanjutnya ada business to business atau business to government atau business to education, yaitu karakteristiknya adalah antara organisasi dan perorangan, nilai transaksi kecil, transaksi tidak sering terjadi, relatif sederhana, antar organisasi, nilai transaksi yang besar, hubungan yang kuat dan berkelanjutan, pemberian kredit dari penjual ke pelanggan, dan yang terakhir adalah lebih kompleks. Sekian penjelasan dari kami selaku kelompok 6 terkait elektronik bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.